seperti ini. Oke, cabang yang kondisinya sangat penuh dengan kutu. Embun dari tanaman ini sudah tidak ada, dan pada saat matahari juga tidak terlalu terik. Halo semua, selamat datang kembali di channel Deswitas Garden Life. Video saya kali ini sesuai informasi saya sebelumnya bahwa saya akan mencoba menyampaikan video yang berbeda. Nah, kali ini saya coba menyampaikan spesifik ya, khusus untuk merawat mawar. Namun sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat kondisi bunga-bunga mawar saya yang saya tinggal sekitar 4 bulan. Jadi ini dia kondisinya, ada yang terserang kutu dan juga batangnya di sini sudah tidak berwarna hijau lagi. Kemudian di sini juga ada mawar yang kerdil ya, sudah mulai tumbuhnya kerdil, tidak sehat lagi. Ini juga sama, cuman ada satu kuntum bunga yang sudah mulai rontok, dan ini juga terlihat tidak sehat ya, daun-daunnya mulai berkeriting. Yang ini ya ada tunasnya tapi kondisinya juga memprihatinkan. Yang ini juga kuntum bunganya tidak sehat ya. Ini padahal seharusnya dia bisa mekar dengan cukup besar bunganya. Dan ini juga bunga-bunga mawar yang lainnya yang sudah selesai berbunga. Kita bisa lihat kondisi mawar-mawar ini, mereka tumbuh tetapi dalam kondisi yang tidak sehat. Sesuai dengan video yang baru saja teman-teman lihat, itu adalah kondisi tanaman mawar-mawar saya yang sudah saya tinggal sekitar 4 bulan. Jadi cukup lama ya. Jadi saya cuma titip dengan keluarga di sini. Tetapi dari segi perawatan mungkin harusnya lebih penanganan khusus gitu ya. Dan saya akan coba tunjukkan bagaimana sih kita merawat mawar ketika kondisinya lumayan kritis gitu ya, atau kondisinya terlihat tidak baik-baik saja gitu ya. Jadi di sini kalau menurut saya ini kondisinya belum level kritis ya. Ini masih terlihat cukup baik meskipun terlihat tidak indah gitu. Yang di pot ini artinya ini mawar Masora Japanese. Kuntum bunganya ini sangat harum ya. Jadi sangat harum dan juga memiliki mahkota bunga yang sangat indah. Tapi ini kondisinya seperti ini. Nanti saya akan coba menyampaikan cara perawatannya. Yang pertama kita lihat kalau ada rumput-rumputnya, ini kita bersihkan ya. Ini kita bersihkan rumput-rumputnya, kita singkirkan dulu gitu ya. Jadi untuk yang ini, cabang yang ini, apakah ini diperlukan untuk tetap ada? Ya kita lihat ini ada calon bunga, tapi sudah kondisinya udah gak memungkinkan untuk jadi sekuntum bunga yang indah gitu ya. Dan juga di sini belum ada, di sini ada satu nih ya, ada calon tunas. Nah, jadi ini sebaiknya kita gunting saja. Biasanya itu 10 cm, 5 sampai 10 meter dari cabang bawahnya. Jadi di sini kita boleh potong seperti ini karena kita lihat di sini ada calon tunasnya ya. Jadi kita boleh potong seperti ini. Oke. Kemudian kita lihat lagi yang di cabang selanjutnya, apakah ini diperlukan? Kalau kita lihat di sini tidak ada tanda-tanda bahwa daunnya subur gitu ya. Jadi kita juga akan pangkas. Kita lihat di sini ada beberapa calon tunas. Kita boleh potong seperti ini ya. Kita lihat di sini sama ya, tingginya sama supaya rapi. Kemudian yang ini juga pakai perlu ya, ini sangat nggak perlu ya, karena nanti ini juga nggak ada, meskipun di sini ada calon tunas, tapi kita potong saja karena nanti akan tumbuh tunas yang baru. Oke, sudah seperti ini. Nah, biasanya kita pertanyakan apakah cabang yang ada kuntum bunganya ini dipotong atau nggak usah gitu ya, atau dibiarkan saja karena sayang nih ya ada kuntum bunganya. Kalau menurut saya, dari pengalaman saya, ini nggak ada gunanya gitu ya, karena akan habiskan nutrisi ke bunganya gitu. Padahal kita menginginkan cabang-cabang tunas-tunas yang baru gitu ya.
Jadi saran saya ini sebaiknya kita potong saja, sejajarkan dengan potongan cabang yang lainnya ya, seperti ini. Oke, nah ini terserah. Biasanya kalau hasil bunganya bagus, saya akan ambil, saya taruh di vas bunga seperti itu. Oke, ini sudah selesai. Nah, kemudian selanjutnya saya biasanya akan mengecek media tanam. Saya akan cek, kalau teman-teman bisa lihat, ini media tanamnya masih bagus ya kalau saya cek. Nih, jadi nanti akan jadi seperti ini. Kalian bisa lihat tanahnya bagus ya, sebenarnya masih bagus. Tetapi kenapa dia tumbuhnya kok nggak bagus gitu ya? Itu tadi mungkin tidak ada perawatan yang baik, cabang-cabang yang tumbuh tidak dipangkas. Jadi ini nantinya tetap akan saya tambahkan nutrisi. Saya akan tambahkan pupuk kandang, atau saya akan tambahkan pupuk kompos ya, pupuk kompos di samping-sampingnya. Jadi harus digemburkan. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah penggemburan ya, penggemburan tanah itu sangat penting. Kalau saya melakukan penggemburan tanah itu sekitar 1 minggu atau 2 minggu sekali. Karena perakaran juga membutuhkan udara gitu ya. Jadi istilahnya kayak pernapasan lah gitu ya. Jadi ini memang mesti digemburkan. Setelah digemburkan, di pinggir-pinggirnya kita bisa tambahkan pupuk atau sekam ya, sekam bakar atau kompos gitu kita tambahkan. Kita tunggu aja 1 minggu, setelahnya pasti akan ada tumbuh tunas-tunas yang baru gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan tunjukkan contoh satu lagi perawatan mawar ya. Oke, selanjutnya ini dia mawar. Saya tidak tahu dan saya lupa ini mawar apa. Yang pasti kondisinya ini lebih kritis. Ini saya katakan ini adalah kondisi mawar yang kritis. Kenapa saya katakan ini kritis? Karena kondisinya itu seperti ini ya. Di sini teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini ya, ini ada satu cabang ya, satu cabang yang kondisinya sangat penuh dengan kutu dan warna batangnya sudah tidak hijau tapi warnanya kecoklatan. Jadi ini udah tanda-tanda bahwa tanaman mawar kita itu kritis. Tapi sebelum saya sentuh-sentuh ini ya, sebelum saya potong, seperti biasa, saya akan cabut dulu rumput-rumputnya. Jadi rumput-rumputnya kita cabut gitu ya. Oke, setelah rumputnya sudah dicabut, nah kita lihat di sini ada satu cabang, kondisi daunnya masih bagus, batangnya juga masih bagus. Dan juga dia ada calon bunga ya, ada calon kuntumnya, ini dia. Ini ya, ini ada calon kuntumnya seperti itu. Artinya harapan tumbuh masih ada gitu ya. Tetapi kenapa saya bilang tadi ini kritis? Karena kutu pada tanaman mawar ini bukan hal yang diremehkan ya, bukan hal yang mudah. Karena ini penyebarannya sangat cepat dan juga ini menggerogoti tanaman mawar itu sangat cepat juga ya. Dia akan menghisap sari-sari tanaman dari batang ya, dari bawah dianya akan serang, kemudian nanti akan menyebar lagi ke sebelahnya, menyebar ke tanaman lainnya. Jadi seperti ini udah nggak bisa diselamatin lagi ya, ini untuk cabang yang ini. Jadi ini wajib atau harus dipotong ya, harus dipotong. Oke, nih teman-teman bisa lihat seperti ini ya, ini kutu-kutunya. Jadi ini juga harus disingkirkan, kita buang. Nah, untuk yang lainnya ini ada cabang-cabang kering ya, cabang-cabang kering ini kita potong saja. Sebenarnya ini cabang-cabang kering juga ada bekas-bekas dari serangan kutu ya. Jadi ini dia mengering ya, karena tadi sari-sari tanamannya sudah diserap ya oleh kutu tersebut, batang-batangnya. Jadi benar-benar kita hanya harapkan cabang yang ini ya, pertumbuhannya untuk ke depan. Yang ini, satu ini ya. Nah, ini harus cepat-cepat diselamatin ya, harus cepat-cepat kita rawat, karena kalau enggak ya itu tadi. Jadi ini yang pertama, nanti kita gemburkan, nanti videonya saya akan pisahkan ya penggemburannya. Ini digemburkan tanahnya. Kemudian kita akan tambahkan juga
pupuk ya. Kita akan tambahkan pupuk kandang ataupun kita tambahkan dengan sekam dan juga kompos. Oke, biasanya juga ada yang menanyakan penyemprotannya untuk kutu-kutu pada mawar itu biasanya menggunakan apa? Ini dari pengalaman saya menggunakan ini ya, kurakron. Seperti ini dia. Ya, di sini ada takaran dosisnya, tinggal kita ikutin saja. Tapi biasanya saya dalam 1 liter air, saya biasanya cuma 1-2 tetes. Kemudian disemprotkan karena ini baunya udah pekat sekali ya. Dan ini disemprotkan setelah kita bersihkan. Jangan masih ada kutu-kutunya baru disemprot, baru kita kita pangkas-pangkas karena itu residu dari kurakron ini juga cukup pekat ya, cukup keras. Jadi setelah dibersihkan, setelah diberi pupuk, baru setelah itu kita bisa lakukan penyemprotan. Kemudian mungkin ada yang menanyakan kapan baiknya kita melakukan pemupukan. Saya duduk aja kali ya. Kapan kita melakukan pemupukan? Kalau dari pengalaman saya sering melakukan pemupukan itu di pagi hari. Pada saat embun dari tanaman ini sudah tidak ada dan pada saat matahari juga tidak terlalu terik. Biasanya itu sekitar jam-jam 9 atau jam 10. Kenapa kita menghindari adanya embun? Nah, biasanya embun-embun itu kan ada di pagi hari gitu ya, sekitar jam 7, jam 8 mungkin masih ada. Dan di sore ke malam hari nanti juga ada berkabut gitu ya, ada air-air gitu. Nah, kita itu tidak akan maksimal untuk melakukan penyemprotan pada tanaman. Jadi kita lakukan penyemprotan pada saat kondisi tanaman itu tidak basah gitu ya. Jadi akan bekerja secara maksimal. Seperti itu. Oke. Dan selanjutnya ini adalah mawar Kate Rose. Ini salah satu mawar favorit saya karena dia punya mahkota bunga tuh bagus banget ya. Warnanya juga pink terang gitu ya. Jadi bagus banget kalau berbunga di taman rumah. Dan ini kondisinya seperti ini. Kalau dilihat biasanya kita ngeliat oh ini tumbuh gitu ya, ada daunnya. Kemudian di sini ada sisa bunganya yang berbunga. Ini adalah mahkota bunga yang sudah selesai, sudah kering gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang kritis dia tidak. Jadi dia masih tumbuh dengan baik dan cabang-cabangnya juga masih sangat bagus, tidak ada terserang kutu. Hanya saja kalau dibilang subur tidak. Kenapa saya katakan tidak? Karena tidak ada calon-calon tunas, belum ada calon-calon tunas untuk tumbuh gitu ya. Jadi kenapa ini biasanya? Kalau menurut saya ini mungkin ada 2 hal. Yang pertama, kurangnya dilakukan pemangkasan yang baik. Kemudian ini harusnya ditambahkan lagi unsur hara. Itu saja. Apakah 1 bulan ke depan dia masih tumbuh? Kalau kondisi seperti ini masih. Dan mungkin juga ada cabang lagi tapi di sini. Kemudian ke sini. Nah, ini nggak sesuai dengan kita mau. Kita maunya mawarnya itu tumbuh dari bawah sini gitu ya, bertunas dari bawah supaya dia memiliki cabang-cabang yang bagus gitu. Nah ini kalau seperti ini biasanya saya nggak sayang-sayang untuk memangkas. Seperti contoh yang tadi mungkin sekitar 5-10 cm kita bisa potong. Ini. Kemudian ini ada cabang di sini tapi kita potong saja supaya nggak terlalu panjang-panjang. Kemudian yang ini juga ini terlalu panjang ya, jadi kita potong saja. Oke. Dan yang ini yang wajib dipotong. Potongnya apakah cuman di ujung sisa mawar yang berbunga ini saja? Tidak ya. Apakah cuman di ujung sini? Apakah hanya di ujung? Biasanya kan kita cuma mau potongnya di sini aja gitu ya. Sayang karena ini daunnya banyak nih. Nih, daunnya banyak. Kalau saya jangan ya. Memang ini daunnya banyak dan ini subur juga. Ini jangan kita habiskan untuk potong di sini ya. Karena tanaman mawar ini kan juga butuh proses fotosintesis. Dan proses fotosintesis itu juga kan melalui daun. Jadi kita
tetap sisakan sekitar 5 ya, 1 2 3 4 5. Jadi dari sini. Karena kita harapkan nanti di sini akan tumbuh tunas yang baru. Oke, seperti ini. Oke. Ini kita buang saja. Ya, seperti inilah kira-kira ya. Kalau nanti dia tumbuh di sini itu nggak apa-apa, nanti tumbuh di sini, atau biasanya nanti ada yang akan tumbuh dari bawah ya, dari sini. Itu lebih bagus lagi. Nah, kalau kita lihat ini tanahnya dia seperti ini. Ops. Ya, masih hitam dan juga teksturnya di sini gembur ya. Jadi saya tidak mengganti media tanamnya. Jadi nanti saya cuma akan gemburkan saja. Setelah itu saya akan tambahkan pupuk yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi seperti itu merawat mawar. Kemudian nanti penempatannya di mana setelah habis dipangkas. Sebenarnya biasa aja sih, tetap seperti biasa di luar. Bukan seperti penanganan mawar yang baru dibeli gitu yang stresnya tinggi. Kalau tanaman seperti ini yang kondisi kritis, kemudian yang lama ditinggal gitu ya, kondisinya nggak sehat, nggak apa-apa, langsung ditaruh di luar juga nggak apa-apa. Dia kena matahari langsung, dia nggak masalah gitu ya, karena dia punya perakaran sudah kuat, perakarannya sudah bagus di bawah, tinggal membutuhkan nutrisi aja. Oke, mungkin sekian dulu video saya kali ini. Harapan saya bisa bermanfaat apa yang saya bagikan, dan mungkin pengalaman saya berbeda dengan pengalaman teman-teman ataupun sama, kalian bisa komen di kolom komentar. Demikian video saya kali ini. Untuk kedepannya saya akan update kondisi pertumbuhan dari mawar-mawar tersebut. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.